Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-alim al-allama Ahmad bin Zain al-Habshi wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuddi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الإمام العارف بالله العالم العلامة Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi fi kitabih Ar-Risalatil Jami'ah ila an qal faslun fi nawaqidil wudu wa yanqudul wudu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala makan wa yanqudul wudu'a aidha zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi wa yanqudul wudu'a massu qubuli aw duburi adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batnir rahati aw butunil asabi' kabiran kana aw saghira walau waladahu walau mayyita wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila ha'ilin illa dhufuran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di malam yang berkah ini, di kesempatan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan sehat kita zahir batin, mudah-mudahan semua amal ibadah, amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita sambung kajian kita. Materinya masih seperti biasa, fikih atau bagaimana ibadah kita biar sah. Kita belajar bagaimana ibadah kita biar sah yang dipandu oleh kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Faslun, beliau berkata fi nawaqidil wudu. Sekarang kita pembahasannya adalah di bab yang membatalkan wudu. Kalau bulan kemarin, pertemuan kemarin kita bahas bab furudul wudu, apa saja yang wajib ketika kita wudu. Selesai yang wajib sudah kita laksanakan, sudah kita sempurnakan, maka wudu kita sah. Nah, sekarang ini pembahasannya apa yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya ada 4, tidak lebih, 4 cuman.
Empat ini yang membatalkan wudu. Selain dari empat yang akan kita bahas, kita baca, kita kaji malam ini, berarti tidak membatalkan wudu. Pertama, yang membatalkan wudu al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli awid duburi. Yang membatalkan wudu adalah kalau ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kubul itu kemaluan depan, bahasa Arabnya ini. Ad-dubur kemaluan belakang. Jadi kalau ada yang keluar apa saja dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka wudu kita batal. Yang keluar ini baik najis atau tidak. Bagaimana Habib Ustaz yang keluar tidak najis? Jadi bisa diumpamakan ada yang keluar dari kemaluan belakang dan depan tapi tidak najis. Bab najis itu beda dengan bab yang membatalkan wudu. Jadi misalkan kita sudah ketahui kalau yang keluar kotoran pasti batal itu wudu kita. Itu kan najis dan membatalkan wudu. Yang keluar misalkan emas, umpama ini, umpama misalkan keluar dari kemaluan belakang, orang buang air besar, yang keluar emas batangan. Emas batangan ini, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita perumpamaannya ya ini ilmu, bukan kita bahas jorok-jorokan, bukan, ini ilmu. Kalau tidak disebutkan, tidak bisa paham gitu. Mau tidak mau harus disebutkan. Jadi tahan kelas sedikit kalau ada yang jijik. Tahan kelas sedikit. Jadi misalkan yang keluar emas batangan, kering, persis seperti orang beli di toko emas tadi metunya, kering. Itu tidak najis hukumnya. Walaupun keluarnya dari kemaluan kita, kemaluan belakang, hukum emasnya tidak najis. Tapi membatalkan wudu. Walaupun yang keluar emas bukan kotoran. Jadi gitu. Terkadang ada yang keluar dari kita tidak najis, cuman membatalkan wudu. Jadi bab pembatalan wudu ini lebih umum sifatnya. Baik yang keluar najis atau tidak, maka wudu kita tetap batal. Apapun yang keluar, apapun itu, kayu keluar batal wudu. Yang keluar misalkan ulat misalkan batal. A B yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, maka wudu kita batal. Darah yang keluar misalkan angin, kalau angin jelas kentut, itu keluar batal. Jadi itu yang pertama. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari depan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, kecuali satu yang tidak membatalkan wudu, yaitu sperma, mani. Sperma tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Karena ketika seseorang mengeluarkan sperma, dia kena kewajiban lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Mandi wajib. Bisa ya Ustaz, orang keluar sperma tanpa batal wudu? Bisa. Umpama dia tidurnya yang mantap duduknya. Tidur dia, mimpi basah, keluar sperma. Berarti kan tanpa bersentuhan dengan istrinya, tanpa tidur berbaring, tidak, tidurnya duduk mantap, keluar sperma. Ini tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Keluar sperma dari kemaluan depan juga tidak membatalkan wudu. Alasannya karena dia kena kewajiban yang lebih besar, yaitu mandi wajib. Kalau wudu kan lebih gampang, mandi lebih susah. Jadi kata ulama, keluar mani tidak membatalkan wudu. Ikhrajul mani. Selain sperma, selain mani, maka membatalkan wudu. A B yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu yang pertama. Kemudian asani, yang kedua, daripada yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran itu membatalkan wudu. Baik hilangnya kesadaran karena tidur,
tidak sadar kan? Atau karena gila, itu hilang kesadaran. Ada orang ada wudu, tiba-tiba gila dia, 5 menit sadar lagi, waras lagi, wudunya batal. Atau karena igma itu pingsan, tiba-tiba jatuh pingsan, batal wudunya langsung. Atau mabuk juga begitu. Orang yang mabuk itu batal wudu. Jadi hilangnya kesadaran kita itu membatalkan wudu. Cuman terkelip, walaupun terkelip, batal langsung wudu itu. Kecuali satu kata ulama, tidur yang mantap sekiranya tidak mungkin keluar angin dari kemaluan belakang. Tidur mantap tuh kata ulama, untuk orang yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Ini ulama kita nih, diteliti sama ulama kita, wong yang kalau postur tubuhnya sedang, tidak kurus, tidak gemuk, sedang. Itu kalau duduk pangsila, tidur dia, itu afwan, kemaluan belakang duburnya ketutup, tidak mungkin keluar angin. Tapi kalau orang yang terlalu kurus atau yang terlalu gemuk, ketika duduk pangsila mantep, pasti itu kebuka, duburnya kebuka. Jadi ketika dia tidur, kemungkinan besar keluar angin atau kentut, makanya batal. Tapi kalau yang duduk mantep, tidurnya harus duduk, bukan tidur ngoling. Kalau ngoling kurus gemuk batal kalau, tidak, ini tidurnya duduk mantep, hanya kepala yang nunduk, itu tidak batal duduk. Jadi selain gambaran ini, semuanya membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu, walaupun cuma sedetik batal wudu. Kenapa yang tadi tidak membatalkan wudu, yang tidur mantap itu? Karena sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka itu kadang nunggu Nabi untuk salat isya sampai tertidur. Nabi itu habis maghrib kadang ada urusan keluar, ada undangan keluar. Sahabat yang di masjid nunggu Nabi untuk salat isya bareng Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itu kan siangnya begawe, semuanya punya kerjaan di siang hari, jadi malam ngantuk. Nah, nunggu Nabi sambil kepala mereka nunduk semua, tidur. Nabi datang langsung sholat. Mereka tidak wudu dan tidak disuruh oleh Nabi tidak disuruh untuk wudu. Kenapa? Karena memang wudu mereka tidak batal. Jadi duduk mereka mantap cak ini. Cuma dudukkan kepala. Tapi tadi kata ulama kita, untuk orang yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, karena kejaga pasti kemaluannya. Jadi yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal, baik hilangnya akal tadi kesadaran, hilangnya kesadaran dengan tidur atau mabuk, pingsan, gila, semua pokoknya kapan dia hilang kesadaran maka wudunya batal. Ngantuk batal tak wudu? Tak batal kalau ngantuk. Cuman ngantuk tak batal. Bedanya ngantuk sama tidur kata ulama, kalau ngantuk itu ngantuk tuh masih dengar omongannya itu apa. Di majlis ini ada yang ngantuk, masih dengar ustaz ni ngomong, cuma tak ngerti apa yang dia omongkan. Itu ngantuknya kita kan. Beda kalau ngantuknya ngomong hebat. Diceritakan ada ngantuknya ngomong hebat itu, ngantuk dia lagi belajar. Pas dia ngantuk, didiamkan sama gurunya. Ini ngomong dulu. Kalau kawannya lain yang ngantuk, dimarahi sama gurunya. Yang lain gerutuk, marah guru. Kenapa kalau kami yang tidur, kalau kami yang ngantuk dimarahi, kalau dia ngantuk tidak dimarahi? Kata guru, coba kamu jingok, dites sama gurunya. Tadi murid yang ngantuk tadi, yang tidak pernah dimarahi, pas lagi tidur, ngantuk, lagi belajar, sama guru suruh berdiri, suruh terangkan apa yang tadi dijelaskan oleh gurunya. Bangun, bisa kalau dia nerangkan, dijelaskan. Seakan-akan dia tidak ngantuk. Nah kata gurunya, kalau kamu ngantuk, cak dia tidak apa-apa kamu ngantuk. Ngantuk cuman masih paham, masih ngerti, tahu apa yang diomongkan oleh gurunya. Jadi bedanya ngantuk sama tidur. Kalau ngantuk itu kita masih tahu apa yang diomongkan, dengar masih, tapi tidak ngerti apa dia. Tapi dengar ada suara, oh ada remote di situ, ada remote di situ, ngantuk. Tapi kalau tidur hilang kesadaran sama sekali.
Ya, mimpi misalkan ya, kalau mimpi ya udah tidur udah itu berarti tidak mungkin ngantuk mimpi. Tak tidur kami ini Ustaz, tapi mimpi ya itu tidur sudah namanya. Batal wudunya. Ketika dia ketika dia tidur langsung batal otomatis, kecuali tadi yang tidurnya posisinya mantap sehingga kemaluan belakangnya tertutup, tidak mungkin keluar angin. Kecuali kata ulama, walaupun dia tidur posisinya mantap, tidak keluar angin dari kemaluan belakang, tetap batal kalau ada 3 hal dengan 3 syarat. Yang tidur mantap tadi, wong yang tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, tidurnya mantap, ini tidak batal wudunya kan, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, harus ketika dia bangun posisinya persis seperti dia tidur. Pas dia nak tidur tuh pangsiloh mantap, itu nah nunduk. Bangun juga begitu posisinya. Kalaulah bangun posisinya melintang, ya sudah batal berarti. Saya tanya lagi. Jadi posisinya harus seperti ketika dia tidur, bukan tersungkur sudah. Nah kalau tersungkur batal. Itu yang pertama. Yang kedua sudah kita sebutkan di pertama, harus orang yang badannya sedang, bukan terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Karena kalau orang yang kurus dan orang yang gemuk, walaupun mantap posisi dia tidur, tetap duburnya kemaluan belakang terbuka sehingga kemungkinan keluar angin ketika dia tidur dan dia tidak sadar. Yang ketiga, alla yukhbirahu adlun bi khuruji syai'in minhu. Tidur dia tadi tidak membatalkan wudu kalau tidak diberitahu oleh orang sampingnya, kau tadi pas tidur ngentut misalkan. Dia tidur mantap dia tidur. Orangnya bukan terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Tapi pas dia bangun, teman dia yang di samping bilang, tadi kamu pas lagi tidur kentut keluar angin. Dan temannya tadi bisa dipercaya, bukan orang yang suka bohong, maka wudhu dia batal. Walaupun duduknya itu mantap, tidak keluar angin, gitu. Paham ya? Jadi ketika orang tidur otomatis batal wudhunya, kecuali orang yang tidur posisinya mantap dan orang tadi bukan terlalu kurus, juga tidak terlalu gemuk, juga tidur dan bangunnya dalam posisi yang sama. Yang ketiga, harus tidak ada yang memberitahu bahwasanya wudhunya batal ketika dia tidur. Itu yang membatalkan wudhu kedua. Kemudian ketiga, yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah masukubu li adamiyyin au duburihi ibatnir raha au butunil asabi, menyentuh, memegang kemaluan manusia. Kemaluan manusia berarti kalau nyentuh kemaluan binatang tidak batal wudu kita. Jadi menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Bibatnir rahah, dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Harus dengan telapak tangan atau butunil asabi, pokoknya bagian ini. Selain ini tidak batal wudu. Misalkan nyentuh kemaluan manusia, nyentuh kemaluan kita sendiri dengan ini, tidak batal wudu gitu. Atau dengan bagian luar telapak tangan, tidak batal wudu gitu. Harus dengan bagian ini. Kata ulama gampang, gabungkan dua tangan, mana yang tidak kejingoan itu yang batal wudu. Ini, yang tidak kelihatan berarti itu yang batal kalau kita sentuh kemaluan kita dengan bagian tersebut. Artinya kan ini, semua ini. Kalau menyentuh kemaluan berarti kalau dengan ini tidak batal, soalnya kelihatan. Antara dua jari tidak membatalkan wudu, karena ketika digabungkan tidak kelihatan, afwan, tidak batal berarti wudu. Itu paham ya? Jadi yang membatalkan wudu pertama, harus yang kita sentuh kemaluan manusia, kemaluan binatang tidak batal. Kemudian dengan telapak tangan kita sentuh kemaluan tadi. Bibatnir rahah au butunil asabi kabiran kana aw saghiran, baik orang tua, besar, dewasa atau anak kecil. Ini tadi. Ibu-ibu berarti hati-hati. Ya, ibu-ibu yang mandikan anaknya. Ini bukan mahram, tidak ada urusannya ini.
tidak ada urusannya dengan mahram atau tidak mahram. Berarti ibu-ibu yang punya wudu ketika memandikan anaknya, misalkan menyentuh kemaluan anaknya, batal wudu ibu, batal wudunya, walaupun itu anaknya dewek. Paham ya? Atau menyentuh kemaluan belakang nyeboi anaknya, batal berarti wudunya karena menyentuh kemaluan anaknya, walaupun besar atau kecil, walau waladahu, walaupun anaknya sendiri, batal wudunya, walau mayyitan, walaupun mayyit. Mandikan jenazah misalkan, memang mandikan jenazah itu harus pakai sarung tangan. Misalkan tidak pakai sarung tangan, dia menyentuh, tidak sengaja menyentuh kemaluan si mayyit, maka wudu dia batal. Walaupun mayyit sudah meninggal. Jadi yang membatalkan wudu yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, dengan telapak tangan, baik orang yang disentuh tadi kemaluannya orang tua atau anak kecil, walaupun anaknya. Begitu juga mayyit, orang yang sudah meninggal, batal wudunya. Yang batal siapa? Yang nyentuh baik apa yang disentuh juga. Nah, di sini sebutkan sama ulama, yang batal hanya yang menyentuh. Yang batal hanya yang menyentuh. Artinya wudu si anak tadi tidak batal. Misalkan anaknya sudah bisa wudu, tidak batal wudunya. Yang batal hanya yang menyentuh. Nah, ini kalau masalah kemaluan. Nanti yang batal dua-duanya yang keempat, yang terakhir. Jadi yang ketiga daripada hal yang membatalkan wudu, yaitu adalah orang yang menyentuh kemaluan, baik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan orang besar atau kemaluan anak kecil, baik kemaluan yang masih hidup atau kemaluan yang sudah meninggal, dengan syarat bibatnir raha au butunil asabi', dia menyentuhnya dengan telapak tangan sini. Sekali lagi dengan ini, kanan atau kiri, maka batal wudunya dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus wudu kembali. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membatalkan dari kemaluan itu hanya kemaluannya saja. Artinya samping-sampingnya selainnya tidak membatalkan, hanya kemaluan saja itu yang membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, jadi udah 3. Kita ulang. Yang pertama yang membatalkan wudu yaitu tadi keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua, kehilangan atau hilang kesadaran, baik dengan tidur, pingsan, mabuk, apapun itu, kalau kesadarannya hilang maka wudunya batal. Yang ketiga yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan, baik kemaluan, harus kemaluan manusia, baik manusia tadi orang besar atau anak kecil, masih hidup atau sudah meninggal, dengan telapak tangan. Yang terakhir yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, saling bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kabiraini, dua-duanya sudah dewasa, sudah baligh, sudah besar, ajnabiyaini, dan bukan mahram. Nanti kita bahas pembahasan mahram. Bila hail, tanpa ada pembatas atau tanpa ada satir. Hail, misalkan suami nyentuh baju istrinya, tidak batal, berarti harus kulit ketemu kulit, kulit ketemu kulit. Selain kulit tidak batal. Megang giginya tidak batal. Misalkan rambutnya tidak batal. Apalagi kukunya tidak batal. Pokoknya kulit. Kulit suami atau kulit laki-laki, baik bukan suami. Ini pokoknya perempuan yang bukan mahram dan dua-duanya sudah besar, dewasa. Yang nyentuh laki-laki udah besar dewasa, yang disentuh anak kecil perempuan, maka tidak batal wudunya. Harus dua-duanya dewasa.
laki-laki dan perempuan. Berarti kalau sesama laki-laki tidak batal, sesama perempuan tidak batal. Itu ya. Laki-laki, kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan. Laki-laki dan perempuannya harus sudah dewasa, sudah baligh dan balighah, sudah besar. Tanpa hail, tanpa pembatas, tanpa ada satir. Misalkan ada kain, dia bukan nyentuh kulitnya, nyentuh kain, tidak batal. Ada tisu, tidak batal. Ada kertas, tidak batal. Pokoknya harus kulit ke kulit, kecuali tadi kuku atau rambut atau sinan. Sinan itu gigi, fala yang kudu al-wudu, maka tidak batal wudunya. Yang tidak batal wudunya. Ini diambil hukum ini langsung dari ayat suci Al-Quran yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berkata aula mastumun nisa. Kata Allah, termasuk yang membatalkan wudu bersentuhan dengan perempuan, dan ini dua-duanya batal. Baik yang menyentuh atau yang disentuh, dua-duanya batal. Jadi istri nyentuh suaminya, dua-duanya batal. Suami nyentuh istrinya, dua-duanya batal. Berbeda dengan yang ketiga tadi, nyentuh kemaluan. Kalau tadi yang ketiga, yang menyentuh yang batal, kemaluan yang disentuh tidak batal. Beda dengan yang keempat. Yang keempat ini kulit dan kulit bertemu, maka dua-duanya batal. Dua-duanya batal, langsung otomatis batal, harus wudu lagi. Ya, makanya hati-hati. Ya, apalagi yang yang punya istri, itu kan hati-hati. Pas nak wudu, pas nak sholat, harus perhatian. Jangan sampai tersenggol lagi. Tersenggol, batal wudu gitu. Oh ini kan bini aku Ustaz, dah batal, dah. Malah dia boleh jadi binilah, akhirnya batal. Kalau tidak batal berarti tidak boleh jadi ke bini. Ya berarti umak gitu itu, bibi gitu, adik gitu. Itu tidak batal tuh. Oke, nanti kita bahas siapa saja yang wudunya batal kalau kita sentuh. Adadul maharim thamaniyatu asyar. Nah, sekarang Al-Habib Ahmad atau yang mensyarahkan kitab ini menyebut sedikit tentang mahram. Penting ini, mahram. Ya, mahram itu ada bagian-bagiannya. Arti dari mahram, perempuan tersebut haram buat kita, itu mahram. Ya, arti dari mahram, perempuan tersebut haram buat kita. Haram buat kita apa kan? Haram buat kita nikahi. Itu arti dari mahram. Oh dia ini mahram aku. Oh dia ini bukan mahram. Apa arti dari mahram itu? Pengertian dari mahram, tidak boleh kita nikahi. Haram hukumnya. Sama ulama, sama syariat, mahram ini dibagi. Ada yang mahram dari bagian nasab. Artinya ada hubungan nasab, ada hubungan darah kita dan dirinya. Pertama, ibu itu mahram kita. Yang syarat wudhu batal tadi, yang keempat harus bukan mahram. Berarti kalau kita salaman sama ibu, dah batal wudhu kita. Ibu itu mahram. Kemudian putri itu mahram, anak perempuan. Saudari al-ukhtu juga mahram. Tapi ini saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Ya. Jangan ini beradean Ustaz, tapi beradiannya jauh. Tidak boleh. Arti dari ukhtun di sini saudari kandung atau sebapak atau seibu. Nah, iya bagus soal ini. Sebapak atau seibu, adik tiri. Adik tiri itu bapaknya sama, ibunya beda. Itu mahram. Tidak batal wudhu kita. Atau ibunya sama, bapaknya beda, juga begitu. Adik tiri, saudari tiri itu tidak batal wudhu kita. Tapi misalkan adik tiri dari mana? Abah kita kawin sama ibu dia. Jadi umpama orang tua kita nikahi perempuan janda. Perempuan janda ini sudah punya putri, sudah punya anak perempuan. Sekali lagi, bapak kita, bapak kandung, kawin lagi dengan perempuan janda, sudah punya anak betina.
Kawinlah bapak kita dengan janda tadi. Anak betina janda tadi itu tak mahram sama kita. Walaupun ibu dia dan bapak kita nikah. Paham ya? Bahasanya kalau kita di Indonesia kan ya saudara tiri semua itu. Cuman beda. Sekali lagi kita ulang. Kalau sebapak itu saudara atau saudari tiri, tak batal wuduk, tak boleh kawin, tak batal wuduk kita nyentuhnya. Atau ibunya sama, bapaknya beda, ibu kita sama, bapaknya beda, itu juga saudari tiri, tak batal wuduk kita dan tak boleh kita kawinkan, tak boleh kita kawini dia. Udah, itu be yang saudari tiri yang tidak boleh dikawinkan atau tidak batal wudu. Artinya mahram buat kita. Tapi kalau bapak kita kawin dengan janda, yang mana janda ini sudah punya anak betina, putri, kawin bapak kita dengan janda tadi, maka kita tidak mahram dengan anak janda itu. Jandanya yang dikawini oleh orang tua kita, ibu tiri, betul. Salaman, tak batal wuduk kita, mahram buat kita. Cuman hanya ibunya saja, hanya si janda tadi. Putri dari janda itu bukan mahram kita. Walaupun kalau dari bahasa Indonesia saudari tiri juga itu kan, saudari tiri. Tapi bukan mahram dan boleh kita kawini. Boleh. Jadi bapak ngawini maknya, anak ngawini anaknya, boleh. Umpama terjadi. Iya. Kenapa boleh dikawini? Karena bukan mahram. Hati-hati. Kita kadang ini mbak sama mak kami kawin. Udah ini adik aku salaman, batal wudunya dan dosa, bukan mahram, tak boleh bersentuhan. Amin. Jadi itu bukan mahram kita. Walaupun bahasanya saudari tiri, tapi bukan saudari tiri yang mahram dari pandangan syariat Islam. Wal ammatu, bibi. Bibi ini mahram kita, tidak batal wuduk kita dan tidak boleh kita kawini. Siapa bibi itu? Bibi itu saudara bapak, saudari bapak atau khalah, saudari ibu. Itu bibi. Bapak, saudarinya, walaupun beda, nanti ini saudari tiri bapak, artinya kakeknya sama, neneknya tidak sama, tidak masalah. Yang penting saudari daripada bapak kita, baik kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu dengan bapak kita, itu namanya bibi. Atau bibi dari saudari ibu, baik kandung dengan ibu kita atau sebapak tidak kandung atau seibu tidak kandung, itu namanya bibi, saudari ibu kita. Mahram, kita salaman, tak batal wuduk kita dan tak boleh kita kawini karena mahram. Selain itu berarti bukan bibi. Misalkan istri paman kita, itu bukan mahram. Istri paman, bini mamang, bibi manggilnya, salaman boleh tak? Tak boleh salaman. Haram hukumnya salaman karena bukan mahram. Bersentuhan batal tidak? Batal wuduknya. Umpama paman tadi meninggal, si ponakan boleh tidak menikahinya? Boleh. Paham ya? Bibi bahasanya, makanya harus dilihat dari pandangan syariat, jangan dari pandangan bahasa Indonesia. Jangan salah. Kalau Indonesia bibi kalau akhirnya, akhirnya tak batal kalau, tak boleh. Harus dilihat dari bahasa Arab, dari pandangan syariat Islam. Siapa itu bibi yang tidak batal wudu? Jadi istrinya paman itu bukan mahram. Kita manggilnya bibi, tapi tidak mahram sama kita. Tidak boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan batal, dan boleh kita kawini kalau pamannya sudah meninggal. Gitu. Jelas insyaallah. Kemudian bintul ukhti, keponakan. Nah, ini juga banyak. Mana ponakan ini? Ponakannya tidak tahu ponakan berapa misan sudah. Keponakan itu dari pandangan syariat Islam yang mahram
yang tidak batal wudunya dan tidak boleh dikawini adalah anaknya saudari kita atau anak saudara kita. Baik saudara kita sekandung atau saudara kita sebapak atau hanya saudara seibu. Begitu juga saudari sama. Pokoknya saudara. Baik kandung atau sebapak, hanya sebapak atau hanya seibu. Anak mereka itu mahram buat kita. Baru itu namanya ponaan. Namanya ponaan. Paham ya? Jadi bapaknya atau ibunya saudara dan saudari kita. Baik sekandung atau hanya sebapak atau hanya seibu. Anak misan itu bukan ponaan. Anak misan. Bapaknya misan, Ustaz. Boleh tak salaman? Tak boleh, Pak. Ibunya misan kita. Berarti kalau misan tu ibu bapak kita, bapak dia dua beradik, itu kan? Itu misan kan? Sama berarti pengertiannya. Ya, bapak kita sama bapak dia dua beradik, misan kita. Anaknya bukan mahram, tak boleh bersentuhan dengan kita. Batal. Boleh kita kawini, boleh. Terjadi. Siapa contohnya? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menikahi putri misannya yaitu Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu sama Nabi misan. Ya kan? Sayyidina Ali punya bapak Abu Thalib, Nabi punya bapak Abdullah, kakak adik nih Abdullah sama Abu Thalib. Anak Abu Thalib Ali, anak Abdullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan. Nabi punya putri Fatimah dinikahkan dengan misannya sendiri yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan mahram, hati-hati. Mungkin kalau kadang serumah, kalau dekat, itu makanya perhatian harus kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak perhatian dengan masalah ini, kita bersentuhan, kita nyangkut dia mahram, kita kira tidak batal wudhu kita, tidak tanya batal, salat kita tidak sah, berarti salat kita. Kenapa tidak sah? Ya wudhunya sudah batal. Dia tidak tahu wudhunya batal. Jadi keponakan yang tidak batal wudhunya adalah anak dari saudara kita atau saudari kita kandung atau sebapak atau seibu. Nah, inilah yang mahram tidak batal wudunya. Begitu juga mahram yang kedua yang dari suson juga tidak batal wudunya. Misalkan saudara suson, ana punya anak. Habib Ahmad juga baru punya anak, misalkan. Anak saya ini saya susoni ke istri Habib Ahmad. Ikut dengan pastikan kalau perempuan yang punya susu kan yang baru melahirkan, kan begitu. Jadi ikut dengan syarat-syaratnya. Kata ulama harus 5 kali nyusu. Dan sekali nyusu itu harus kenyang. Budak ini nangis, kelaparan. Kita tunjuk ke dia. Disusuinya sampai kenyang sekali. Hitung. Sampai 5 kali. 5 kali sudah nyusu sampai kenyang. 5 kali ini bukan hari itu 2 hari lagi, sekali lagi 2 kali. 2 hari lagi, sekali lagi 3 kali. Maka anak-anak jadi anak susonnya Habib Ahmad dan istrinya dan saudara buat semua anaknya. Mahram sudah. Jadi pecah-pecah udah anaknya dia ini. Hukumnya tak batal sama beliau, sama abahnya tak batal, sama bininya tak batal, sama saudaranya tak batal dia. Tapi yang melok ke Habib Ahmad ini hanya anak-anak. Anak ya batal tetap, atau anak-anak yang lain tak boleh, bukan mahram. Begitu, itu suson. Jadi yang melok ke keluarga cuman bayi yang disusoni, ikut ke keluarga yang menyusui. Tapi saudara yang disusui, yang tidak menyusui, yang tidak ikut suson, tidak melok-melok. Saya punya anak yang pertama misalkan, ini anak kedua. Anak pertama hukumnya tidak sama dengan anak kedua ke keluarga Habib Ahmad. Jadi yang ikut ke keluarga Habib Ahmad hanya anak yang nyusu tadi. Itu macam-macam melok itu nah. Yang lain tidak kati urusan. Itu. Anak Habib Ahmad tadi. Anak Habib Ahmad yang baru lahir tadi, yang nyusunya bareng sama anak-anak, itu kekeluarganya tidak ada urusan. Sama istri saya tidak mahram, tidak boleh kawin, tidak boleh salaman. Sama
anak-anak perempuan yang lain tidak boleh ketemu, bukan mahram, tidak boleh bersentuhan gitu. Jadi kalau suson itu hanya yang disusui ikut ke keluarga yang menyusui. Tapi dari keluarga yang disusui tidak ikut sama sekali ke sana, hanya yang disusui yang melok. Itu juga mahram. Boleh salaman, artinya anak-anak tadi salaman dengan istrinya Habib Ahmad, salaman dengan anak-anak Habib Ahmad, dengan Ayib, kakaknya berarti misalkan. Dengan ini semua jadi mahram dan tidak boleh kawin. Hukumnya persis seperti dari nasab, itu dari suson. Nah, mahram dua inilah yang tidak batal wudunya dan tidak boleh dinikahi. Artinya kita kalau nak kawin harus pastikan dulu siapa yang nak kita kawin ini. Atau kita punya putra, kita punya putri ingin menikah, pastikan dulu siapa yang ingin dinikahi. Saudara dari mana? Perhatikan dulu, jangan sampai dia mahram tak boleh kawin. Takutnya nanti mahram, tak taunya pernah satu suson dulu, tak boleh kawin berarti. Atau misalkan anak Habib Ahmad, anak Mang Sukma, 3 bayi ini nyusu ke anak bapak, ke istri bapak misalkan. 3 orang nyusu ke satu ibu. Maka 3 orang ini suson semua. 3 orang ini suson semua. Ini anak saya perempuan, anak Habib Ahmad perempuan, anak Mang Sukma laki-laki, nyusu ke istri bapak misalkan. Maka 3 orang ini suson, saudara, ikut ke keluarga bapak. Kami yang tidak nyusu tidak ikut-ikut, gitu ya. Jadi ini mahram bin nasab warrodha, mahram yang ada hubungan darah dan mahram yang ada hubungan suson. Tidak boleh menikah, wudunya tidak batal. Itu mahram 2. Yang ketiga mahram itu tidak membatalkan wudu, tapi tidak boleh menikah. Ada yang ketiga. Jadi mahram yang pertama yaitu mahram dengan hubungan nasab, ada hubungan darah. Mahram yang kedua mahram dengan hubungan suson, tidak batal wudu, tidak boleh menikah. Mahram yang ketiga batal wudu, wudunya tidak batal tapi tidak boleh. Bentar. Mahram yang ketiga begitu juga, betul. Mahram, jadi mahramnya ada 4. Mahram yang ketiga tidak batal wudunya dan tidak boleh dinikahi, yaitu seperti siapa? Ummuz zaujah, mertua. Mertua itu boleh kita salaman kan? Tidak batal wudu kita sama dia. Walaupun laki-laki tadi sudah menceraikan istrinya, mantan mertua, tetap tidak batal wudunya, boleh salaman. Atau sudah meninggal istrinya, tetap salaman, tidak batal wudunya. Wa bintuz zaujah, anak istri. Ini gambaran tadi, anak istri itu misalkan Mang Sukma mau kawin lagi, misalkan dengan janda. Jandanya itu sudah punya anak perempuan. Mang Sukma ketika menikahi janda tadi, otomatis anak janda jadi mahram ke Mang Sukma. Tapi tadi ingat, hanya mahram ke Mang Sukma. Mang Sukma punya anak laki-laki dari istri lain, tidak mahram ke anak janda tadi. Boleh nikah tuh, Paham tak gambarannya? Mang Sukma ingin kawin lagi dengan janda. Janda sudah punya putri perempuan, anak perempuan. Mang Sukma ketika menikahi ibunya, otomatis anak tadi mahram ke Mang Sukma. Tak batal wudunya dan tidak boleh dinikahi oleh Mang Sukma walaupun ibunya si janda tadi meninggal. Tak lama jandanya meninggal. Istilah kita nak turun nanjang, boleh tak? Katik turun nanjang ibu sama anak. Kalau beradik-an boleh turun nanjang, tapi kalau ibu sama anak tak katik, istilah turun nanjang. Itu juga mahram. Zaujatul ab, istri bapak juga mahram. Istri bapak jelas bukan ibu kita. Bapak kita punya bini kedua, punya bini ketiga, bini keempat, itu semua
ibu tiri, mahram boleh kita salaman, tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Wa zaujatul ibn, istri anak kita, mantu kita. Nah, itu juga tak boleh kita kawini, mantu. Ini kasus terjadi baru kemarin. Mantu sama mertua, naudzubillah min dzalik. Mantu dan mertua itu bimujarrad, dengan hanya akad nikah itu jadi mahram selama-lamanya. Beda dengan contoh tadi, contoh Mang Sukma kawin dengan janda. Itu kapan putri janda mahram ke Mang Sukma? Harus syaratnya Mang Sukma sudah berhubungan dengan si janda tadi. Kalau cuman baru akad nikah, ijab kabul, pas nyengok anaknya lebih cantik, tak jadi pengen sama anaknya, boleh. Walaupun sudah ijab kabul, sudah qabil tuh dengan si janda tadi, tapi syaratnya belum disetubuhi, belum berhubungan. Kalau sudah berhubungan, tak boleh selama-lamanya. Tapi kalau mertua dan menantu itu hanya dengan ijab kabul, selama-lamanya langsung mahram. Ada orang menikahi perempuan, baru ijab kabul, anaknya misalkan, nikahi anaknya, baru ijab kabul, nyingok umiknya baru, pengen sama umiknya, tak boleh. Sudah mertua kau ini. Jadi hanya dengan ijab kabul, dia tidak boleh menikahi mertuanya. Mahram, tidak batal wudu dan tidak boleh dinikahi. Jadi itu 3 mahram yang tidak membatalkan wudu dan tidak boleh dinikahi dengan cara atau dengan hubungan nasab darah, kedua dengan suson, ketiga dengan besanan. Jadi besan tadi hanya mertua atau menantu, istri bapak atau istri anak, tidak boleh dinikahi dan tidak batal wudunya. Ada mahram keempat. Mahram keempat ini hanya tidak boleh dinikahi, tapi wudunya tetap batal. Mahram dia, mahram, tak boleh kawin cuman wudunya kalau sentuhan batal, tak batal. Haram tak kalau bersentuhan, haram. Siapa itu? Cuman 2, saudari istri kita dan bibi daripada istri kita. Kita punya bini kita punya adik betina atau punya anak betina, ini mahram buat kita. Mahram ini artinya diharamkan kita untuk menikahinya selagi istri kita masih hidup, selagi istri tadi masih statusnya istri kita. Umpama istrinya meninggal, boleh dia menikahi kakaknya, atau dia menceraikan istrinya, boleh dia nikahi kakaknya. Tapi selagi istri tadi masih bersama dirinya, masih hidup, tak boleh, haram dia menikahi kakaknya atau adik perempuannya. Begitu juga bibinya. Kita punya istri, punya bibi seumuran dengan dia, nah kita jadikan istri kedua, tak boleh, karena statusnya bibi istri kita. Kapan boleh dinikahi? Kalau istrinya sudah meninggal atau dia sudah ceraikan istrinya, baru boleh menikahi bibi dari istrinya. Nah, ini mahram juga. Haram dinikahi tapi wudunya tak batal. Haram dinikahinya karena larangan dari Nabi, tidak boleh seorang laki-laki menggabung antara saudari dan saudarinya, tak boleh. Ya, karena ini kan madai nak madu adik istri dewe. Istri kan sakit hati. Mana manusianya, mana kemanusiaannya. Maka diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita madu perempuan bibi istri kita, dilarang sama Nabi besar Muhammad, tapi wudu batal. Tak boleh bersentuhan. Oh, bibi bini kita, salaman juga kita, tak boleh. Bibi wong rumah tak boleh salaman, batal wudunya kalau kita salaman. Karena dia bukan mahram kita. Ya, jadi ini kurang lebih penjelasan daripada yang membatalkan wudu. Hanya 4. Selain 4 ini tak batal wudu. Jangan takut. Oh Ustaz, tersenggol darah, batal tak wudu? Tak batal. Tersenggol kotoran, batal tak wudu? Tidak batal. Cuma najis, dibersihkan, langsung sholat, tak harus wudu. Yang pertama, tadi keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Yang kedua, hilangnya kesadaran. Yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia yang dengan telapak tangan. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dua-duanya sudah dewasa dan bukan mahram. Nah, bukan mahram tadi, bukan mahram yang 3
yaitu bukan dari nasab, bukan dari suson, dan bukan dari besan. Insyaallah jelas. Kalau ada pertanyaan, nanti kita buka sesi soal jawab. Nah, bismillah.